Ambil sandi pujo hantingan, kau mengerti itu hasilnya. Kaneklah hidup jelma di sana, berjalan ke dusun sukacita, duduk di panca kita handua, balik bukit kata dusun, dusun bahangai itulah namanya. Malah keenakan nyanyi. Teman-teman, aku ada pantun nih. Pagi-pagi menyerahkan kembang sepatu, kembang melati. Walaupun suaraku terdengar sumbang, tetapi lahat tetap di hati. Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai teman-teman, aku akan bercerita tentang Puyang Patidan dan Padi Giling Emas. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang yang bernama Patidan. Tubuhnya tak terlalu besar dan tak terlalu kecil. Orang senang bertemu dengannya karena dia tidak sombong. Padahal dia terkenal dengan kesaktiannya. Patidan pun tumbuh dewasa. Ia merantau menaiki perahu gajahnya. Ia berlayar ke arah matahari sembilan. Sampai akhirnya ia datang ke negeri yang elok yang bernama Padang Lamu. Padang Lamu adalah negeri yang serba hijau dan berjajar gunung-gunung. Patidan terpesona melihat gunung yang berbentuk jempol. Ia berwarna hijau karena pohon yang lebat. Warga di sana menyebutnya dengan Bukit Serelong. Patidan sangat merasa nyaman tinggal di sana, dan Patidan pun berkata, "Aku akan tinggal di sini." Patidan pun naik ke sebuah batu besar. Ia melihat pemandangan yang menakjubkan, dan Patidan pun berkata, "Aku akan membangun rumah ladang di dekat sebuah batu besar ini." Dan Patidan membuat rumah ladang di dekat sebuah batu besar itu. Dan dia menanam padi dan kopi. Ternyata tanaman padi dan kopinya tumbuh dengan subur, sehingga ia menikah dengan seorang gadis yang berasal dari dusun itu. Istrinya melahirkan anak yang sehat dan cerdas. Ia memberinya nama Bujang. Setiap hari, Patidan dan istrinya mengajak Bujang untuk bermain belanja. Bujang adalah anak yang periang dan ceria. Padahal banyak anak yang bersumuran dengannya, tetapi ia memilih untuk bermain belanja bersama kambing, ayam, dan bebek peliharaan mereka. Sejak 1 tahun yang lalu, warga di sana mulai menanam padi giling emas, dan Patidan juga menanam padi giling emas. Patidan dan istrinya khawatir takut Bujang bermain terlalu jauh. Jadi Patidan memasangkan kalung tunggul penyulung kepada anaknya. "Bujang, jangan kau lepaskan kalung ini ya nak," kata Patidan sambil memasangkan kalung ke lehernya. "Nek takut ini Bakang," jawab Bujang sambil memegang kalung itu. "Dengarlah bunyi itu. Setiap kau melangkah, kami akan mengetahui tempatnya berada. Sudahlah, pergilah wahai, tetapi jangan terlalu jauh ya." Bujang pun berlari dengan lincah. Dengan kalung itu, Patidan dan istrinya merasa tenang. Hingga pada suatu hari, mereka bertiga pergi ke ladang. Seperti biasa, Bujang selalu mendahului langkah kaki orang tuanya. "Bujang, tidak nak jauhi ke midang." "Au mak, aku pusing di sini lah," jawab Bujang. Sampainya
Bujang, Pala makan. Bujang, Bujang, Pala makan. Bujang, Bujang. Namun tak ada yang menjawab. Mereka memanggil lagi. Bujang, Bujang. Masih tak ada jawaban. Patidar dan istrinya panik. Mereka memanggilnya sekali lagi. Bujang, Bujang. Masih tak ada jawaban. Dan Patidar pun berkata, diamlah dulu, kita dengarkan bunyi galuh itu. Namun tidak ada bunyi. Patidar dan istrinya khawatir. Jadi Patidar mengelilingi ladang. Tetapi Bujang tidak bertemu. Keesokan harinya, Patidar mengelilingi ladang lagi, mencarinya ke sana, kemari, dan istrinya mengajak semua warga untuk membantu mencari. Tetapi Bujang tidak bertemu. Patidar kecewa dan marah, dan dia berkata, "Wahai dewa langit dan bumi, kemana anakku pergi? Aku sudah mencarinya kemana-mana, tetapi aku tidak bisa menemukan anakku sendiri. Percuma aku memeriksa tiang, tetapi aku tidak bisa menemukan anakku sendiri." Patidar seperti orang gila yang berkuasa di pengiring emasnya sampai hancur. Dan dia berpesan, "Wahai warga di dusun pada kamu, jangan pernah menanamkan dirimu saja. Jangan sampai ada lagi air yang hilang di sini." Dan Patidar duduk di sebuah batu besar. Ia bersembunyi sambil menjaga matanya. Seketika ia menghilang entah kemana, dan Bujang tidak ketemu. Sampai sekarang, padi kirim emas tak pernah ditanami lagi oleh warga dusun Padang. Dan mereka memasangkan batu gelundung di pinggir ladang mereka. Teman-teman, itulah tadi